3 berita seru hari ini siap ditonton. Yang pertama ada wow rebutan dinaturalisasi. Bukan hanya pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia, predator asing pun berebut minta dinaturalisasi. Siapakah mereka? Simak ulasan menariknya ya, disusul berita kedua yang lebih menarik ya. Elkan Bagot dengan performa impresifnya bersama Blachpool bikin dia layak dapat tempat lagi di skuad Garuda. Apakah Patrick Kluivert bakal memanggilnya kembali? Simak perjalanan dan kontribusinya di sini. Berita terakhir nggak kalah seru nih. Pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa kini mulai tertarik membela timnas Indonesia berkat program naturalisasi yang sukses. Sandy Walsh, bek Yokohama F. Marinos mengungkap banyak pemain yang menghubunginya untuk bertanya soal proses naturalisasi, benarkah? Yuk simak terus berita-berita menarik ini. Dua striker asing gacor ini ngebet bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia lagi panas-panasnya dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang makin solid di bawah asuhan Patrick Kluivert, Garuda masih punya kans besar buat lolos ke turnamen bergengsi itu. Tapi meski sudah punya beberapa striker berkualitas seperti oleh Romain Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Egy Maulana Fikri, Kluivert tampaknya masih butuh tambahan daya gedor di lini serang. Nah, kabarnya ada 2 predator asing yang kepengen banget dinaturalisasi buat membela merah putih. Siapa saja mereka? Ini dia 1. David Da Silva, si mesin gol Maung Bandung. Siapa sih yang nggak kenal David Da Silva alias DDS? Striker asal Brasil ini udah jadi momok buat lini pertahanan lawan di Liga 1. Bersama Persib Bandung, DDS sukses jadi top skor Liga 1 musim 2023-2024 dengan 30 gol. Nggak cuma itu, dia juga dinobatkan sebagai Player of the Season 2024 setelah membantu Maung Bandung meraih gelar juara. Usia 35 tahun nggak bikin ketajaman DDS menurun. Justru dia makin membuktikan bahwa dirinya masih gacor di depan gawang. Saking cintanya sama Indonesia, DDS bahkan terang-terangan pengen dinaturalisasi biar bisa memperkuat timnas Indonesia. Saya rasa saya akan menetap di sini dalam kurung Indonesia dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, kata David Da Silva dalam wawancaranya dengan Transfermarkt Indonesia. Tapi ada satu tantangan besar buat DDS kalau mau jadi WNI. Menurut pasal 9 UU Kewarganegaraan, salah satu syarat naturalisasi adalah harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Apakah DDS bisa memenuhi syarat ini? Kalau iya, Garuda bakal punya predator mematikan yang siap meneror pertahanan lawan. 2. Leo Gaucho, talenta muda yang siap bersinar. Nama Leo Gaucho mungkin belum sepopuler DDS, tapi striker kelahiran 2001 ini juga nggak kalah ganas di depan gawang. Musim lalu, dia tampil impresif bareng Borneo FC dengan 9 gol dari 19 pertandingan di semua ajang. Performanya yang menawan bikin klub Liga 2 Turki, Gençlerbir Ligi Ankara kepincut dan langsung mengamankan jasanya dengan kontrak 1,5 tahun plus opsi perpanjangan. Yang bikin menarik, Leo Gaucho juga belak-belakan soal keinginannya buat jadi WNI. Dalam wawancaranya di YouTube Transfermarkt Indonesia, dia bilang dengan tegas bahwa dia nyaman di Indonesia dan siap dinaturalisasi jika diberi kesempatan. Bagi saya, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa ini, ujar Leo Gaucho. Tapi sama seperti DDS, Leo juga harus memenuhi aturan naturalisasi. Kalau mau jadi WNI, dia harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Dengan kariernya yang sekarang lagi berkembang di Turki, apakah Leo bakal kembali ke Indonesia buat memenuhi syarat itu? Jadi, menurut kalian, apakah Garuda butuh mereka? Dengan target besar lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia butuh striker yang bisa mencetak banyak gol. David Da Silva udah terbukti tajam di Liga 1, sementara Leo Gaucho punya potensi besar buat berkembang. Kalau keduanya berhasil dinaturalisasi, bisa jadi Garuda bakal makin menakutkan di lini depan. Sekarang, tinggal pertanyaannya apakah PSSI bakal bergerak buat memproses naturalisasi mereka? Kita tunggu saja. Yang jelas, kalau mereka benar-benar gabung timnas, bisa-bisa pertahanan lawan auto panik. Elkan Bagot buktikan kualitas terbaiknya di Blachpool, akankah Elkan kembali ke timnas Indonesia?
Elkan Bagot sedang dalam performa terbaiknya di Inggris bersama Blackpool dan sepertinya tak butuh waktu lama baginya untuk kembali merasakan panggilan ke timnas Indonesia. Bek muda berbakat ini baru saja mendapatkan hasil yang luar biasa dalam laga melawan Burton Albion Sabtu dalam kurung 8-2 di Stadion Pirelli di mana Blackpool sukses meraih hasil imbang dramatis. Dalam pertandingan tersebut, Bagot mendapat nilai tertinggi di timnya dengan rating 8 menurut data dari Waschored. Ini menunjukkan kualitas permainannya yang terus berkembang. Laga melawan Burton Albion itu menjadi yang keempat secara beruntun bagi Bagot tampil sebagai starter setelah sebelumnya absen cukup lama karena cedera. Musim ini, Bagot sudah mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi bersama Blackpool yang kini meminjamnya dari Ipswich Town. Dari 9 laga tersebut, Bagot sudah tampil sebanyak 7 kali di League One, kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. Dia mencatatkan 1 assist dan bermain selama 585 menit. Selain itu, Bagot juga tampil 1 kali di EFL Cup dan 1 kali di EFL Trophy, dan di kedua laga tersebut, ia selalu dipercaya menjadi starter. Ini berarti dari 9 penampilan yang sudah dilakoninya, 8 diantaranya ia bermain sejak menit pertama. Yang lebih keren lagi, Bagot tampil solid di lini pertahanan. Data dari FOTMOB menunjukkan bahwa Bagot punya persentase tackle sukses mencapai 85,7% serta catatan impresif lainnya seperti 12 kali intercept, 27 kali memenangkan duel udara, dan 2 blok. Angka-angka ini menjadi bukti betapa tangguhnya Bagot di lini belakang Blackpool. Bagot bahkan menjadi salah satu pemain kunci dalam laga imbang melawan Burton yang sempat tertinggal 0 hingga 1 sebelum akhirnya menyamakan skor di babak kedua lewat gol Albion Morgan. Secara keseluruhan, Blackpool belum terkalahkan dalam 8 pertandingan berturut-turut. Ini tentu jadi pencapaian yang luar biasa untuk tim yang tengah berjuang di League One. Bagot yang baru kembali ke starting line up setelah cedera menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan tempat di tim inti. Poin tertinggi yang didapatnya di laga melawan Burton semakin membuktikan bahwa ia memang pantas diberi kesempatan lebih besar. Melihat performa Bagot yang terus stabil, banyak yang berharap agar pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggilnya lagi untuk laga-laga selanjutnya. Bagot sendiri sudah cukup berpengalaman bersama timnas Indonesia dengan mencatatkan 22 penampilan. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia adalah pada Januari 2024 di Piala Asia 2023. Meski demikian, ia perlu melakukan adaptasi lagi dengan situasi di timnas mengingat ia sudah cukup lama absen. Laga terdekat untuk timnas Indonesia adalah pada bulan Maret mendatang. Indonesia dijadwalkan untuk melawan Australia di Melbourne, lalu menjamu Bahrain di Jakarta dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Bagot untuk kembali memperkuat tim merah putih dan menunjukkan kualitasnya di level internasional. Di luar Bagot, ada beberapa pemain diaspora timnas Indonesia lainnya yang juga tampil pekan ini meskipun tidak semuanya meraih hasil maksimal. Di Liga Championship Inggris, Nathan Chu Aon kembali tidak masuk skuad saat Swansea City mengalahkan Bristol City. Di Belanda, Tom Haye berhasil membantu Almere meraih kemenangan 1-0 atas FC Utrecht, sementara Calvin Verdonk mencatatkan 1 assist dalam kekalahan NEC Nijmegen dari Groningen. Di Liga Belgia, Ragnar Oratmangon bermain 89 menit saat FC Dender menang 2-1 atas Saint-Tron. Saine Patinama hanya bermain selama 14 menit saat KAS Open kalah 1-3 dari Lierse K. Sementara itu di Italia, Jay Edzes yang kembali menjadi kapten Venezia bermain penuh saat timnya kalah 0-1 dari AS Roma. Di Liga Thailand, Pratama Arhan mendapat nilai 7,2 setelah memainkan peran penting dalam kebangkitan Bangkok United meski hasil akhirnya hanya imbang 2-2 melawan Rayong. Meski beberapa pemain Indonesia lainnya tidak mendapatkan hasil maksimal, Bagot tetap menjadi sorotan utama karena performanya yang impresif. Dengan konsistensi yang ditunjukkannya, tak ada alasan bagi Kluivert untuk tidak memanggilnya kembali ke timnas Indonesia. Jika performa seperti ini berlanjut, Bagot bisa jadi kunci penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Jadi dengan melihat performa yang terus berkembang dan angka-angka impresif di lapangan, kita bisa berharap melihat Bagot kembali mengenakan jersey timnas Indonesia dalam waktu dekat. Para fans pun tentu akan menantikan aksi sang bek 22 tahun di laga-laga mendatang. Pemain keturunan Eropa berebut tempat di timnas Indonesia.
Sandy Walsh buka jalan untuk mereka. Timnas Indonesia belakangan ini jadi sorotan bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena makin banyak pemain kelas Eropa yang tertarik membela Garuda. Nah, salah satu faktor utamanya tentu nggak lepas dari upaya naturalisasi yang digencarkan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Proses ini ternyata menarik perhatian banyak pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa. Salah satunya adalah Sandy Walsh, bek dari Yokohama F. Marinos yang telah lebih dulu merasakan atmosfer timnas Indonesia. Sandy Walsh sendiri mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ia sering mendapat pesan dan panggilan dari banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Sportsa, Sandy mengatakan bahwa semakin banyak pemain keturunan yang mulai penasaran tentang proses naturalisasi dan atmosfer di dalam tim. Ternyata, semakin banyak pemain kelas Eropa yang ingin tahu lebih banyak soal kesempatan bermain untuk Indonesia, terutama setelah melihat perkembangan pesat yang dialami timnas dalam beberapa tahun terakhir. Saya semakin banyak menerima panggilan dan pesan dari para pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia, ungkap Sandy Walsh. Mereka penasaran dengan atmosfer tim, proses naturalisasi, dan perjalanan yang harus ditempuh untuk bisa jadi bagian dari timnas Indonesia, tambahnya. Tentu ini jadi bukti nyata bahwa program naturalisasi yang dijalankan PSSI berhasil menarik perhatian. Para pemain keturunan yang sebelumnya mungkin nggak terlalu tertarik kini mulai melirik timnas Indonesia sebagai pilihan untuk karier internasional mereka. Dan yang lebih keren lagi, salah satu faktor yang mendorong mereka untuk bergabung adalah peluang besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yang jadi daya tarik tambahan untuk ikut serta dalam proyek besar ini. Buat yang belum tahu, timnas Indonesia memang sedang dalam perjalanan yang cukup menjanjikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi dengan persaingan yang semakin ketat, kehadiran pemain berkualitas dari luar negeri tentunya akan memberikan dampak besar. Sandy Walsh sendiri sebagai salah satu pemain keturunan yang sudah lebih dulu bermain untuk timnas Indonesia merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu para pemain lainnya yang ingin mengikuti langkah serupa. Karena itu hanya menguntungkan level tim, tegas Sandy. Ia merasa senang bisa berbagi pengalaman dan memberikan informasi terkait proses naturalisasi yang mungkin masih terdengar asing bagi beberapa pemain keturunan. Sandy mengatakan dirinya selalu siap membantu siapapun yang ingin bergabung karena menurutnya ini akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Melihat semakin banyaknya pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia, ini tentu menjadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Timnas Indonesia yang sebelumnya mengandalkan pemain lokal kini akan semakin kuat dengan adanya tambahan kekuatan dari pemain-pemain keturunan dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari strategi PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif tidak hanya di level Asia, tapi juga di panggung dunia seperti Piala Dunia. Fakta ini juga dapat dilihat dari beberapa pemain yang telah menjalani proses naturalisasi dan akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Mulai dari nama-nama seperti Sandy Walsh yang berperan besar dalam tim hingga pemain-pemain lain yang kini tengah mempersiapkan diri untuk memperkuat Garuda di berbagai kompetisi internasional. Proses ini memang memakan waktu dan usaha, tapi dilihat dari antusiasme yang ada jelas bahwa timnas Indonesia sedang menuju ke arah yang positif. Tak hanya itu, dengan semakin banyaknya pemain berdarah Indonesia yang berkarier di Eropa, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, timnas Indonesia bisa menjadi tim yang lebih berbahaya di kancah internasional. Bayangkan saja, dengan pemain-pemain berkelas Eropa yang sudah teruji di liga-liga top dunia, kekuatan timnas Indonesia bakal semakin merata dan bersaing dengan tim-tim Asia lainnya di level yang lebih tinggi. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, ini tentu jadi angin segar. Proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI dan dukungan dari pemain seperti Sandy Walsh memberikan harapan baru bahwa masa depan timnas Indonesia bisa lebih bersinar. Jadi, buat kalian para pecinta bola Indonesia, siap-siap aja lihat timnas Garuda yang lebih kompetitif di masa depan. Jika pemain-pemain keturunan ini benar-benar bergabung, bisa jadi kita akan melihat perubahan besar dalam sepak bola Indonesia.